Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Hari ini kita bisa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia itu seperti hidup di hutan belantara. Kita membutuhkan sebuah peta untuk keluar dari hutan. Dan peta kehidupan kita itu adalah Al-Quran. Sepertiga Al-Quran, cara Allah menunjukkan agar kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini adalah sepertiganya berisi kisah-kisah. Allah ingin menunjukkan cara sukses di dunia ini dengan cara menunjukkan hamba-hambanya yang telah sukses terlebih dahulu. Dan di antara hamba-hamba yang paling sering disebut dan paling sering diulang adalah 3 manusia agung yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 25 surat. Nabi Ibrahim disebut 69 kali di dalam Al-Quran, tersebar dalam 200 ayat Al-Quran. Ini untuk menandakan bahwa kisah 3 manusia agung ini adalah kisah yang sangat penuh dengan bobot pelajaran yang sangat berharga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita akan meladani karakter Siti Hajar di dunia modern ini. Menurut penelitian, rusaknya keturunan kita, rusaknya anak kita itu disebabkan rusaknya kaum ibu. Rusaknya ibu-ibunya yang tidak bisa mendidik anak-anaknya. Tapi jangan bangga dulu wahai para ayah. Ketika dikatakan rusaknya anak disebabkan oleh rusaknya ibu, maka rusaknya ibu itu disebabkan karena rusaknya ayah. Ma'asyiral muslimin, itu artinya rusaknya anak adalah tanggung jawab dari seorang ayah. Karena itulah penyebutan di dalam Al-Quran terkait dengan stressing antara ibu dengan ayah itu berbeda. Ketika Al-Quran menyebut dengan makna kedua orang tua dan sasarannya itu lebih kepada ibu, maka Al-Quran menggunakan kata wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Siapa yang harus lebih diihsani, lebih dibaktii di antara kedua orang tua ini? Ternyata kita semua sepakat adalah 3 kali itu adalah ibu. Kenapa lafalnya menggunakan kalimat walidain? Karena walidun, orang yang melahirkan itu adalah ibu. Maka wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua khususnya kepada ibu, hendaklah kalian berbuat ihsan. Tapi juga Al-Quran menyebut di dalam Al-Quran makna kedua orang tua dengan lafal yang lain. Ketika terkait dengan harta, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan bagi kedua orang tua ada bagian 1/6. Tetapi penggunaan kalimatnya adalah wali abawaihi. Asal katanya, maknanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu orang tua. Sama dengan walidain, maknanya juga orang tua. Karena itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Maka tidak boleh orang hanya belajar terjemahan. Wabil wali abawaih, terhadap bagi kedua orang tua. Tetapi asal katanya dari abun, yaitu seorang bapak. Siapa yang lebih diunggulkan dalam bab waris? Bapaknya dibanding ibunya. Laki-laki dibanding perempuan. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasul menyebutkan anak bisa rusak karena orang tuanya, coba kita lihat redaksi ayat hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi suci. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang membuat dia rusak. Tapi lihat redaksi hadisnya. Fa'abawahu, siapa yang paling berperan membuat anak itu rusak? Bapaknya. Karena abawahu itu asal dari kata abun, bapaknya. Tapi siapa yang paling berperan kalau anak itu baik? Ibunya. Wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua itu adalah hendaknya berbuat ihsan, dan itu adalah kepada ibu yang paling utama. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita bingung.
Kenapa kalau baik itu ibu? Kenapa kalau rusak itu ayah? Itu ibaratnya sekolah dengan para guru. Kepala sekolah dengan para guru. Siapa yang paling berperan membentuk siswa itu baik, kepala sekolah atau guru? Maka jawabannya adalah pasti itu peran guru yang luar biasa. Tapi siapa yang telah menyiapkan guru yang terbaik di sekolah itu siapa? Kepala sekolah. Maka ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketika menempatkan keluarganya di sebuah lembah yang tidak bertumbuhan, coba lihat lafalnya. Inilah peran seorang ayah. Ketika seorang ayah di dalam keluarga fokusnya adalah melahirkan keturunan yang anak yang soleh dan solehah. Maka Nabi Ibrahim misalnya ketika berdoa kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku menempatkan keturunanku. Coba lihat yang apa diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Aku menempatkan keturunanku, min dzurriyyati, keturunanku. Padahal yang ditempatkan adalah seorang istri dan seorang anak. Tetapi kenapa istrinya tidak disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Agar para ayah fokus bagaimana cara mendidik siswa atau anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Caranya bagaimana adalah dengan memilihkan guru yang terbaik. Maka seorang ayah ketika gurunya tidak tampil menjadi seorang guru yang terbaik, wahai ibu-ibu, maka ibu bisa diganti dengan guru yang lain. Tugas seorang ayah adalah mendidik guru menjadi guru yang terbaik. Maka ada misalnya kita mengatakan keluarga yang hancur adalah keluarga yang bercerai, bukan. Keluarga yang hancur adalah keluarga yang melahirkan anak-anak yang durhaka. Keluarga yang hancur adalah keluarga yang melahirkan anak-anak yang tidak taat kepada Allah. Kalau ada keluarga yang bercerai, tetapi anak turunannya menjadi anak yang solehah, dia tetap menjadi keluarga yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi perceraiannya adalah untuk demi masa depan anak-anaknya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fokus seorang ayah keluarga adalah bagaimana menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Apa sebabnya? Karena kalau kita meninggal, siapa yang akan mendoakan? Bukan istri kita. Yang akan mendoakan adalah waladun solehun yad'u lahu. Yang akan mendoakan kita itu adalah anak-anak yang soleh yang dididik oleh keluarga kita dengan ibu yang terbaik, yad'u lahu, yang mendoakan kita. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebuah kisah yang luar biasa. Seorang ibu dengan anaknya biwadin ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak bertumbuhan. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita ingin melahirkan anak-anak Ismail, maka milikilah ibu-ibu Hajar. Apa karakter dari Siti Hajar ini? Yang pertama adalah karakter iman yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tampak dari cara bertanya Siti Hajar kepada suaminya. Kau mau kemana engkau wahai Ibrahim? Tidak dijawab. Tapi ketika ditanya, apakah engkau meninggalkan kami karena perintah Allah? Maka jawab Nabi Ibrahim, iya. Maka Siti Hajar langsung menjawab, kalau begitu pergilah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Bayangkan kalau ibu pernah pergi ke Mekah, ke padang pasir yang tidak bertumbuhan. Ada seorang ibu dengan anaknya, lalu berkata, pergilah wahai suamiku. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku karena engkau pergi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang istri kepada suaminya adalah setiap suaminya pergi keluar, pastikan suaminya pergi keluar karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ketika suaminya keluar berbisnisnya dalam rangka menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ketika suaminya mencari maishahnya halal dan tidak ada yang masuk dalam perkara haram di dalam keluarga. Itulah istri yang solehah dan itulah karakter Siti Hajar. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua,
Seorang wanita solehah, istri yang solehah, ibu yang solehah adalah wanita yang membantu suaminya taat kepada ibunya. Wanita yang membantu suaminya taat kepada ibunya. Karena sorganya laki-laki adalah di telapak kaki ibunya. Dan sorganya kaum wanita pada ridha suaminya. Maka pantang bagi wanita solehah bermasalah dengan mertua perempuannya. Pantang bagi wanita solehah bermasalah dengan mertua perempuannya. Kalau mertua perempuan sering bermasalah, itu biasa. Tapi tidak dengan wanita solehah memulai masalah dengan mertuanya. Apa sebabnya? Mertua adalah sorganya suaminya. Maka bantu suaminya untuk taat kepada Allah dan kepada Allah dan kepada ibunya. Itu yang kedua, karakter Siti Hajar. Yang ketiga, karakter Siti Hajar adalah orang yang paham pendidikan. Maka seorang wanita kalau ditanya, ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga? Itulah pendapat yang salah. Justru seorang wanita kuliah tinggi-tinggi hanya untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, mengurus anak-anaknya di dalam rumah tangganya. Maka kalau ada orang mengatakan kuliah tinggi-tinggi larinya cuma di dapur, kasur, maka dia adalah orang yang korbannya orang-orang barat. Pemikiran orang-orang barat. Pemikiran di dalam Islam, seorang wanita yang paling utama dan paling mulia adalah mengurus anak-anaknya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaklah wahai para bapak, ibu-ibu kita, istri-istri kita, hendaklah orang yang kita dorong untuk senantiasa bermajlis ilmu. Istri-istri kita hendaklah kita dorong hadir di berbagai majlis ta'lim. Hendaklah kita dorong agar belajar setinggi mungkin untuk kembali mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu karakter wanita modern Siti Hajar di zaman sekarang, yang pertama imannya kuat. Yang kedua pendidikannya tinggi. Maka kalau ada sekarang zaman perbandingan ibu hari ini dengan ibu zaman dulu, maka sangat berbeda. Mungkin ibu zaman dulu tidak punya S2, S3, tapi anak-anaknya banyak. Dan anak-anaknya jadi-jadi. Ada yang jadi dokter, sukses-sukses. Dan kita-kita adalah anak-anak dari ibu masa lalu yang pendidikannya tidak tinggi, tapi takwanya kepada Allah adalah takwa yang sangat tinggi. Mereka tidak takut rizkinya habis. Mungkin rumahnya sederhana, hutangnya tidak banyak, gak banyak cicilan. Tapi lihat wanita zaman sekarang, rumahnya sempit, cicilannya banyak, anaknya amburadul, pendidikannya tinggi. Apa sebabnya? Tidak terpadu antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan yang tinggi. Hanya titel yang tinggi, tapi imannya kepada Allah nol, atau minus, atau kurang. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 4 karakter ibu-ibu. Yang pertama adalah ibu-ibu yang sibuk di luar, tetapi masih mampu mengurus rumah tangganya. Suaminya terurus, anak-anaknya luar biasa, menjadi hafidh-hafidhah. Ada misalnya dulu di Depok, seorang ibu 13 anak, anaknya luar biasa. Ibunya anggota DPR RI. Ibu yang sibuk di luar, dan ini ibu yang luar biasa. Nomor 1, jos. Ibu yang kedua adalah ibu yang sibuk di luar, tapi rumah tangganya amburadul. Anaknya tidak terurus, suaminya juga nggak tahu apakah dia punya istri atau tidak. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak yang kedua ini. Yang ketiga, dia tidak sibuk di luar karena dia fokus mengurus suami dan istri. Ini yang benar. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ibu-ibu kebanyakan zaman sekarang sudah tidak sibuk di luar, nggak bisa ngurus anak dan suaminya. Apa yang dikerjakan? TikTokan. Apa yang dikerjakan? Ya media sosial. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlindung
dari dua macam wanita, sibuk di luar, nggak bisa ngurus rumah tangga. Mudah-mudahan kita juga terlindung dari wanita nggak sibuk di luar, nggak terurus rumah tangganya, belanja habis-habisan. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyar muslimin, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita tiga manusia agung, seorang ayah yang punya visi yang kuat. Visi yang pertama adalah keturunannya. Keturunan yang menegakkan salat di dalam keluarganya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kalau pingin anak-anak kita tidak rusak dengan pergaulan bebas, maka kunci satu-satunya adalah anak kita terjaga salatnya sejak umur 7 tahun. Kita lihat anak-anak yang rusak pergaulannya, pasti salatnya amburadul. Karenanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan kami. Maka dilihat orang-orang yang mengabaikan salat dalam rumah tangganya, baik kepada keluarganya, istri, orang ayahnya, apalagi kepada anaknya. Lihat cara dia, anaknya bergaul di luar. Apa sebabnya? Karena salat tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu pasti mengelupaskan perbuatan buruk yang melekat kepada dirinya. Yang tersisa hanya perbuatan baik. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, hendaklah para suami mendidik para istri. Kalau sudah terpaksa, ya didik dengan baik dan bersabar. Maka kata kunci di dalam keluarga ada istilah sabar dan syukur. Ternyata penekanan sabar itu lebih kepada suami, dan penekanan syukur itu lebih kepada istri. Lihat ketika Rasul ditanya, siapa penghuni neraka yang paling banyak? Jawabannya adalah perempuan. Sebabnya apa? Kurang bersyukur atas kebaikan suaminya. Dan suami menjadikan istri rusak tidak baik, itu sebabnya suami kurang bersabar. Karena itu ada ungkapan bagi adik-adik yang baru menikah 5 tahun, belum 5 tahun. Silakan bertengkar, tapi jangan bercerai. Karena Anda belum pernah menguji kesabaran diri Anda menjadi seorang suami yang betul-betul kokoh. Maka perjalanan 5 tahun berkeluarga itu adalah perjalanan uji coba. Tapi setelah 5 tahun dilihat karakter aslinya masing-masing. Apakah dia menjadi seorang suami yang bersabar, atau dia menjadi seorang istri yang bersyukur terkait dengan karakter keluarga. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi renungan kepada kita bagaimana kondisi keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, keluarga yang sukses bukan keluarga yang tidak bercerai. Keluarga yang sukses adalah keluarga yang mampu melahirkan anak-anak Ismail. Ketika ditanya, langsung mengatakan, silahkan ya wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya engkau akan melihatku termasuk orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang bapak-bapak yang bersabar terhadap keluarga kita. Istri-istri kita menjadi keluarga yang bersyukur terkait dengan kebaikan kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya wahibal atiyat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi sairi biladil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.